Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan selamat sore untuk mahasiswa kelas sore. Hari ini saya akan menunjukkan kepada para mahasiswa kelanjutan dari praktikum kimia organik untuk pertemuan ke-8 atau ke-9 karena 8 dihitung UTS, yaitu tentang percobaan 7 sintesis asam semut atau disebut dengan sintesis asam format atau asam formiat. Nah, nanti pada saat kalian mencoba secara langsung di laboratorium, tinggal kalian langsung di video ini sebagai tutorial awal, sehingga nanti di laboratorium tinggal mengerjakan seperti yang saya tunjukkan pada percobaan ini. Nanti kita akan menggunakan dua set alat, yaitu reflux dan destilasi. Di prosedur hanya menggunakan destilasi ya, nanti kita modifikasi menjadi reflux dan destilasi. Nanti menggunakan bahan yaitu asam oksalat sebanyak 2,5 gram dan 7 gram gliserol atau gliserin. Nanti bahannya menggunakan gliserin atau gliserol 7 gram, sedangkan asam oksalatnya menggunakan 2,5 gram. Nanti dimasukkan ke dalam lampu alas, kemudian direflux terlebih dahulu selama 30 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan destilasi. Nanti yang diambil adalah filtrat yang tertampung di dalam helmet. Oke, itu kurang lebih penjelasan. Kita akan langsung melakukan percobaannya sebagai tutorial awal, sehingga nanti pada saat minggu depan sudah mulai pembelajaran setelah UTS, kalian tinggal melaksanakannya dengan baik. Oke, kita mulai. Langsung kita lihat videonya. Pertama-tama kita masukkan bahannya. Ini sudah saya timbang sebanyak 2,5 gram asam oksalat. Kemudian kita masukkan 7 gram gliserol. Kita langsung pasang. Kita nyalakan pemanasnya. Kita akan melakukan proses reflux kurang lebih selama 30 menit. Baik anak-anak, ini yang bisa kalian lihat ya, ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini akan ada ring seperti ini. Seperti biasa pada saat proses reflux, maka akan ada gas atau cairan yang dihasilkan, dia akan mengalami penguapan, kemudian kembali lagi menetes, mengalami kondensasi, dan terus seperti itu ya. Ini akan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Baik anak-anak, ini sudah 30 menit ya. Ini kita tunggu sambil kita agak dingin, sampai kita diamkan sampai jumlah yang menetes itu sangat sedikit sekali atau hampir tidak ada yang menetes dari penguapan atau proses dari gas yang dibentuk mengalami kondensasi, tidak ada lagi yang mengalami kondensasi kembali. Oke, anak-anak, ini produk yang dihasilkan dari proses reflux. Aromanya sudah agak masam ya. Saya pikir ini sudah terbentuk senyawa asam formiatnya atau asam semutnya.
kita akan pindahkan ke dalam set alat destilasi untuk kita pisahkan produk yang dihasilkan. Kita panaskan, kita hidupkan sumber apinya, kemudian kita akan lakukan proses destilasi ini sampai produk asam semut atau asam formiatnya tertampung di Erlenmeyer. Baik, ini ya, ini sudah mulai agak kecoklatan, zat yang bereaksi. Ini sudah ada senyawa yang kita akan kita ambil yang masih tersandar di sini. Sebagian sudah ada sedikit yang menetes di Erlenmeyer. Kita akan nanti ambil yang di sini maupun yang di Erlenmeyer. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ini, saya cukupkan ya, karena sebagian sudah mulai gelap senyawanya yang bereaksi. Setelah ini kita akan uji, yaitu senyawa yang kita hasilkan di destilat di sini maupun yang kita ambil yang di bagian ini. Kita akan uji dengan lakmus dan kita akan uji dengan kalium permanganat. Baik, kita akan lanjutkan cobaannya. Oke anak-anak, kebetulan ini yang kita dapatkan tidak banyak ya, cuma sedikit asam formiatnya karena masih nyangkut di ulir dari tabung kondensor. Maka kita akan coba, kita akan uji. Ini saya tuang dulu, ini produk yang didapatkan tidak banyak. Ini adalah asam formiatnya yang kita dapatkan dari hasil destilasi. Kita akan uji pH-nya menggunakan pH meter, pH universal. Masukkan dulu. Baik, ini kita uji pH-nya. Ini saya masukkan pH universalnya ke dalam larutan sampai seluruh ini sudah tercelup semua. Kita akan lihat ya, ini kita akan amati pH-nya. Ini adalah hasil larutannya asam formiat yang kita uji dengan pH universal, dan kita akan cocokkan. Nah, ini kalau kalian lihat anak-anak ya. Nah ini pH ini yang kita amati itu berada di antara pH 1 dan pH 2 hasilnya, mendekati antara pH 1 dan pH 2 ya. Maaf saya terbalik, nah, harusnya begini. Nah, ini terbalik ya, harusnya begini ya. Nah ini berada di antara pH 1 dan pH 2 ya, ini lebih cenderung ke arah pH 2. Oke, berarti larutannya bersifat asam, sehingga dipastikan ya ini terbentuk asam formiatnya karena bersifat asam. Kita akan coba yang kedua. Uji yang kedua adalah ditetesi dengan larutan kalium permanganat. Kita akan ambil, ini saya ambil kalium permanganatnya, ini permanganatnya, ini tadi asam formiatnya kita akan tetesi. Ya, di sini langsung jadi coklat. Dari yang semula larutan KM-4-nya berwarna ungu, kita tetesi dengan asam formiat, maka KM-4-nya langsung berubah menjadi warna coklat. Nah ini ada reaksi ya, menunjukkan ada reaksi. Oke, nanti kita akan diskusi apa yang terjadi pada hasil reaksi antara KM-4 dengan asam formiat
yang kita sudah sintesis. Baik, demikian tadi anak-anak rangkaian percobaan uji atau sintesis asam semut atau asam formiat dengan metode destilasi dan reflux dan destilasi, dan hasilnya kita uji dengan larutan kaleng bermanat dan kita uji pH-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.